Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah rahimakumullah. Monggo mari kita bebarengan bersama memunajat rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah nugrahkan kepada kita. Utamanya nikmatnya iman. Nek wong ki ora pinter syukur atas sebuah nikmat anugerah, utamanya iman, menjadi orang yang celaka. Orang yang tidak bisa bersyukur itu sulit untuk dijadikan sebagai sebuah mitra. Saat seseorang itu tidak berada di dalam satu perilaku yang berbasis syukur, maka akan terlempar dalam perilaku-perilaku kufur, sehingga menjadi orang yang diri kita menjadi orang yang sulit untuk mengatur diri kita. Refleksnya dalam satu komunitas itu selalu menjadi seperti menjadi duri, jadi sulit untuk menjalankan perilaku disiplin, perilaku peduli, semaunya sendiri. Itu orang-orang yang bercirikan orang-orang yang tidak di dalam satu perilaku syukur. Dalam kehidupan sosial pun juga demikian, apalagi dalam kehidupan mengenai sebuah keimanan. Jamaah rahimakumullah. Maka syukur bagaimana menjadi satu sandangan kehidupan kita yang terbuka, lapang dada, nyegoro, menjadi pendengar penyimak yang baik. Kedua, salawat salam pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersolawat karena Allah telah menegaskan sungguh bahwa Allah dan para malaikatnya, yakni makhluk yang memiliki tempat sujud, makhluk yang saat diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Adam, maka makhluk ini sujud. Sujud dalam makna bukan menyembah, tapi sujud di dalam makna ketaatan dan kepatuhan. Sujud dalam makna kepatuhan dan ketundukan dalam sebuah sistem rububiyah, dalam sistem ketuhanan. Bahwa Allah dan para malaikatnya ini orang-orang atau makhluk-makhluk yang beriman, makhluk yang telah ada butiran iman, makhluk yang telah terikat di dalam ikatan suci yang disebut dengan ikatan aku bersaksi. Sehingga para malaikat saat diperintah sujud, Adam sebagai simbol khalifah Allah di muka bumi, walaupun Adam ini seorang manusia, sedang malaikat sebagai makhluk yang telah ada iman, telah ada butiran cahaya terpujinya Tuhan, tunduk pada saat diperintah oleh, karena yang perintah oleh Allah, yang dilihat bukan si Adamnya, tapi si Adam ini adalah saat Allah ini diperintah untuk Allah memerintah para malaikatnya ini untuk bersujud. Sujud ini perintah Allah
ibadah tertinggi itu sujud. Ibadah tertinggi itu sujud. Sujud sekali lagi bukan makna menyembah dalam pengertian menyembah Adam, tapi menjalankan perintah Allah untuk menaati perintahnya utusan Allah. Allah telah mempercayakan keberadaannya melalui sang wakil. Melalui sang wakil. Kalau di kita kan bahasanya pangestu. Jadi pangestu itu aja difahami alat transaksi. Jangan difahami sebagai alat transaksi. Aku wis entuk pangestu kok kan gitu. Wis dikai pangestu kok panggah bangkrut. Itu kan pangestu kamu jadikan sebagai alat transaksi. Jadi karena pada saat dijadikan sebagai alat transaksi, artinya standar ukur atau alat ukurnya itu material. Saat tidak sesuai dengan kemauan kamu, bisa jadi kamu akan melepas solawat itu. Aku wis solawat, aku wis pangestu kok panggah jeblok, panggah jatuh. Enggak gitu. Seharusnya enggak. Karena jeblok ketoken dunya pada saat di dalam pangestu itu akan ada sebuah anugerah di dalamnya. Kok tetap jeblok? Ya memang berarti kowe jeblok. Berarti ada konsep yang salah. Ada konsep yang salah. Sekali lagi bahwa innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi. Menyambung, manunggal. Menyatu dengan nabinya. Limpahan-limpahannya telah diserahkan kepada nabinya begitu. Atau kepada wakilnya. Kemudian Allah memerintahkan kita sebagai orang-orang beriman ini untuk juga terhubung menyatu manunggal atau bersolawat kepada Nabi. Supaya di dalam keselamatan, supaya di dalam kehormatan, anugerahnya itu terwujud, satu wujud kemuliaan kehidupan manusia. Ini yang ingin kita akan uraikan, sehingga kita harus memahami konsepnya. Kalau konsep nggak difahami, melu kajian itu berat, males, tapi seneng nyimpul ke dewi, senang menyimpulkan. Ini orang ngerti, orang gelem tanya, tapi menyimpulkan sendiri. Itu yang menjadi bahaya, menjadi kita kan nggak baik atau kita kan bisa celaka. Berarti ini belum anu ya. Jadi yushollu ala nabi itu sebagai fungsi tali Allah, talinya Allah. Jamaah rahimakumullah. Kadang kita tuh, kadang manusia, kita bagian dari manusia. Setiap dari kita tuh menginginkan kebahagiaan, menginginkan ketentraman, menginginkan kesejahteraan, menginginkan kebahagiaan, menginginkan kesuksesan, menginginkan keberuntungan.
Akan tetapi proses-proses untuk memperoleh keberuntungan, proses-proses untuk memperoleh kebahagiaan, proses-proses untuk memperoleh ketentraman, itu diabaikan. Setiap santri atau setiap siswa, setiap yang menjalankan satu pendidikan itu menginginkan tidak sekedar lulus, akan tapi juga baik. Akan tetapi proses-proses untuk baik, proses-proses untuk lebih akan memperoleh peluang untuk beruntung, itu diabaikan. Umpamanya, udah, pada saat ada perilaku-perilaku yang faktanya setiap sekali berperampok, pencuri, pencopet, sampai kali berperampok, mereka ini menginginkan kebahagiaan, mereka ini menginginkan ketentraman, tetap jika ditanya adalah itu, hidupnya ingin bahagia, ingin tentram. Tapi metode atau cara yang dilakukan ternyata tidak menunjukkan untuk memperoleh satu kebahagiaan. Tidak menunjukkan satu perilaku-perilaku terwujudnya satu kesejahteraan. Ini kan fakta-fakta, karena proses itu memang energi, membutuhkan satu keseriusan, kesungguhan. Sehingga pada saat faktanya kita menghadapi rasa malas, kita menghadapi perilaku di dalam diri kita, ogah-ogahan atau ya malas ya, kemudian perilaku melecehkan atau perilaku kesombongan, abai terhadap sebuah informasi-informasi kebenaran. Tapi saat ditanya ingin mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan, itulah fakta-fakta kehidupan manusia. Fakta-fakta ini di dalam kehidupan diri manusia itu Allah telah memberikan satu instrumen supaya tidak terjebak dalam perilaku-perilaku nafsu, supaya tidak terjebak dalam perilaku-perilaku syaitan, supaya tidak terjebak dalam satu perilaku keiblisan. Syaitan itu adalah perilaku orang yang hidupnya itu luar biasa labil. Orang yang memiliki perilaku setan itu labil, mudah larut, tidak memiliki perilaku istiqomah, tidak memiliki perilaku tumakninah, tidak memiliki perilaku komitmen, tidak memiliki perilaku ajek. Perilakunya itu muten. Bahasa Indonesianya apa? Nek mut ya tandang gawe, nek enggak mut moh. Kemudian saat ada informasi, ada sesuatu dari luar bagi dirinya itu menyenangkan, kemudian yang dirinya itu dituntut untuk memiliki komitmen itu langsung hilang. Komitmen untuk tetap bertahan di situasi itu langsung hilang. Dia akan mengikuti informasi, mengikuti berita-berita yang hanya viral, hanya kesenangan, hanya orang mengejar kesenangan, tidak menggunakan akalnya, tidak menggunakan pikirannya, tidak menggunakan rasionalnya, tidak menggunakan nalarnya. Ini orang yang sangat rentan mentalnya dalam kehidupan dunia. Inilah orang-orang yang digenggam sama setan. Bahwa
setan untuk adu mubin, bahwa setan itu adalah musuh yang nyata, itu tidak pernah disadari. Hudusil mikafah wala tatabi hutuwari syaiton. Sebab untuk menjalankan satu perilaku kafah dalam kehidupan ini, itu untuk tidak ikut perilaku syaitan. Setan itu pengaruh negatif, pengaruh yang merusak komitmen, merusak konsistensi, merusak. Upamane contohnya cah sinau, lagi sinau kemudian enek kancane ngiming-ngiming atau mengajak sesuatu yang tidak bermanfaat bahkan merugikan pun, belajarnya ditinggal demi untuk memenuhi kesenangannya. Maka ini adalah bibit-bibit setan. Makanya kalau wah ini setan ini kan gitu. Wah ini saya diganggu setan ini. Apakah temannya itu setan? Enggak begitu gitulah. Kalaupun iya tapi nggak usah diomong engko berkelahi. Tapi intinya setan itu sebuah pengaruh. Jadi setan itu wujudnya ya diri kita, teman kita, bahkan orang tua kita, bisa jadi begitulah ya. Bisa jadi bojomu gitu. Jan bojomu setan banget gitu. Bisa jadi gitu. Dijak ibadah gak gelem, dijak berbuat baik gak gelem gitu, bisa jadi. Tapi upamane ya ngono aja diotekne. Wah kowe iki setan Mas kan gitu. Engko terus cerai engko. Kenapa sih ada istilah syafaat atau istilah pangestu dalam bahasa Jawa? Kenapa? Tadi saya matur masalah syafaat atau pangestu jangan digunakan sebagai alat transaksi perdagangan. Kamu dengan Tuhan, kamu dengan guru kamu. Tapi pangestu itu di mana sih alamatnya? Di mana sih? Maka kita harus memahami sebuah konsep. Tapi sebelum masuk ke sana kita berbicara begini. Di surat Zukhruf 86. Wala yamliku ladzi yad'una min duni syafa'ah illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Sebuah syafaat, sebuah pangestu, berberan sawab dan pangestu dalam bahasa Jawa. Tidaklah seseorang itu di dalam satu cakupan, tidaklah seseorang itu dalam wilayah, tidaklah seseorang itu dalam domain, tidaklah seseorang itu dalam sebuah teritori, tidaklah seseorang itu dalam satu genggaman menjadi orang-orang yang memperoleh syafaat dan dapat memberikan syafaat. Kecuali orang itu telah bersaksi terhadap adanya kebenaran, telah bersaksi adanya al-haq adalah min rabbik, telah bersaksi, ini saya membuat derajatnya dulu, kecuali orang itu berlaku benar, dengan cara yang benar, dengan metode yang benar. Berbicaranya juga benar, baiklah begitu, baik dan benar, jujur. Itu derajat pada tingkat perilaku. Jadi orang itu tidak dapat syafaat, tidak dapat memiliki satu
pertolongan, tidak memperoleh satu status, tidak memperoleh sebuah status menjadi bagian orang-orang yang mendapatkan lindungan, mendapatkan perlindungan, mendapatkan anugerah. Artinya perilakunya walaupun baik ya hanya berlaku untuk perilaku itu saja, tidak di dalam pengertian memberikan dampak yang baik dalam diri dan lingkungannya. Karena faktanya kan orang yang tidak Islam, orang yang tidak iman pun juga bisa transaksi. Dapatnya ya hanya itu aja, begitulah. Ini karena apa? Ada konsep tentang inti kehidupan. Ini nanti yang saya matur. Ada konsep tentang inti kehidupan. Jadi ini saya langsung matur dulu. Inti sebuah proses inti kederajatan tentang perilaku yang benar, usaha yang jujur, yang terbuka, yang lapang dada. Kemudian orang yang memperoleh syafaat itu adalah orang yang yang telah nyata bersaksi adanya kebenaran, adanya al-haq, adanya hakikat. Untuk mengenal hakikat, untuk mengetahui hakikat, adanya kehidupan hakikat, itu ada ilmunya, wahum ya'lamun, itu ada ilmunya, ilmu hakikat, bukan konsep hakikat, bukan tekstual hakikat, bukan pemikiran hakikat. Kebenaran atau al-haq itu bukan masalah konsep kebenaran, bukan tekstual kebenaran, bukan pemikiran kebenaran, apalagi pemikiran kebenaran yang berangkat dari sebuah prasangka, dianggap sebagai sesuatu yang benar. Kalau pembenaran, ya itu hasil pikiran manusia, kemudian pembenaran menurut pikirannya, ya. Ini kan kebenaran tentang sebuah keimanan. Kalau kebenarannya tentang bengkel ya bisa dikonsepkan sih, bisa begitu. Oke. Wes muga-muga wes saya judek nanti ya. Kenapa umat-umat saat ini sering benturan di mana-mana? Masjidil Aqsa, benturan di mana-mana, 3 agama besar memperebutkan Masjidil Aqsa dan seterusnya seperti itu. Ini karena beragamanya itu beragama wadah. Nggak akan pernah selesai permasalahan-permasalahan itu. Terus berarti, ya saya tidak mengatakan itu dinafikan, itu tidak ada. Tapi orientasi utama, intinya bukan masalah bangunannya, bukan masalah wadahnya.